Halo semuanya, selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita kembali berjumpa hari ini di hari Jumat dalam doa pagi. Saya senang sekali hari ini dapat menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya ingin mengingatkan kita dan mengajak setiap kita dimanapun saudara berada, besok hari Sabtu, mari mengikuti ibadah doa puasa bersama-sama. Mungkin saudara tidak berpuasa, tapi saya mengajak saudara untuk ikut berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa, menaikkan doa syafaat kita untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Kita juga akan berdoa untuk rumah rohani kita, Home Community Church, yang saya percaya boleh ada di tengah-tengah kita semua untuk menjadi rumah bagi setiap kita orang percaya, khususnya orang Indonesia yang tinggal di Kuala Lumpur. Saudara, pagi hari ini saya akan meneruskan pembelajaran kita dari Filipi pasal yang ketiga. Nah, 2 hari kemarin kita sudah belajar bersama-sama bahwa di dalam Kristus kita bukan lagi orang-orang yang bersandar kepada status dan pencapaian-pencapaian rohani kita. Di dalam Kristus kita adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah, yang dibenarkan oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita bermegah karena Kristuslah yang menjadi kebenaran kita. Nah, hari ini kita akan melihat bersama-sama dari Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Hari ini kalau diberikan judul, saya mau kasih judul hari ini, Move On. Ada banyak orang yang tidak bisa move on dari masa lalu, baik itu pencapaian maupun kegagalan di masa lalu. Saya akan bacakan bagi setiap kita Filipi pasal yang ketiga ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, kemarin kita juga sempat menyinggung hal ini. Rasul Paulus tidak menganggap semua yang menjadi pencapaiannya di masa lalu sebelum mengenal Tuhan sebagai sesuatu yang harus dia pertahankan. Bahkan dia menganggap semuanya itu adalah sebuah kerugian dibanding dengan pengenalan akan Tuhan. Tapi di bagian berikutnya, Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Filipi memberikan kepada kita satu nasihat sebagai orang percaya bahwa mari kita move on dari masa lalu kita. Bukan hanya dari kegagalan kita di masa lalu, tapi juga dari segala pencapaian kita, dari segala keberhasilan kita di masa lalu. Keberhasilan yang kita banggakan lebih dari Tuhan, itu akan menjadi berhala buat kita. Karena kita akan menyandarkan hari depan kita kepada keberhasilan kita di masa lalu. Padahal yang berkuasa atas hari esok kita bukanlah diri kita sendiri, tapi Tuhan. Dan kegagalan yang selalu tidak bisa kita tinggalkan, itu akan semakin menjadi beban buat kita. Setiap kali kita melangkah, kita akan selalu mengingat bahwa saya pernah gagal, saya pernah mengalami kerugian, saya pernah mengalami kegagalan yang cukup memalukan buat saya. Namun ketika kita melihat kepada Kristus, kita bisa move on dari semuanya itu. Tinggalkan masa lalu kita. Keberhasilan dan kegagalan kita di masa lalu. Tinggalkan semuanya itu. Dan mari kita arahkan pandangan kita kepada Kristus. Mari kita arahkan pandangan kita kepada panggilan surgawi. Saudara, kalau kita tidak mampu atau kita tidak mau sebenarnya, ya, karena kemampuan kita datang dari Tuhan dan sudah ada di dalam kita, tapi seringkali kita enggan untuk move on. Kalau kita tidak mau untuk move on dari masa lalu, baik itu kegagalan atau keberhasilan kita di masa lalu, maka kita tidak akan pernah mampu untuk melihat rencana Allah yang lebih besar dari semua yang sudah lalu di belakang kita. Kalau kita hanya terus hidup dikuasai dengan masa lalu, kita tidak akan pernah bisa melihat rencana Allah yang lebih besar dari apa yang sudah kita lewati di masa-masa yang sebelumnya. Mungkin dulu kita pernah berhasil banget menurut kita. Dan itu terus kita banggakan. Kita tidak akan pernah melihat sesuatu yang lebih besar dari itu. Karena kita selalu terpaku dengan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Atau kita pernah mengalami kegagalan yang sangat hebat di masa lalu. Sehingga membuat kita kehilangan kepercayaan bahwa Allah sanggup menolong kita, memberkati kita, memakai kita lebih baik lagi, lebih dahsyat lagi di hari-hari yang berikutnya. Jadi saya berdoa supaya kita hari ini boleh mengalami move on bersama-sama. Mari lihat apa yang sedang Tuhan kerjakan bagi hidup kita. Mari lihat ada rencana Allah yang lebih besar
dari apa yang sudah kita lewati di masa yang lalu. Saya percaya setiap kita akan mengalami Tuhan lebih dahsyat lagi di hari-hari yang akan datang. Dan ya, pagi hari ini semoga apa yang kita renungkan bersama-sama menjadi kekuatan bagi kita, memberikan semangat yang baru di dalam Yesus bagi kita. Karena saya percaya sungguh bahwa rencana Allah bagi kita bukanlah rencana kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk membawa kita melihat Dia lebih nyata lagi dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu, kasih setia-Mu yang besar dan berlimpah. Tuhan, terus tolong kami supaya kami dapat melihat rencana-Mu yang lebih indah daripada semua yang ada di belakang kami, Tuhan. Supaya kami mampu untuk meninggalkan semua keberhasilan kami. Sekalipun itu begitu indah, Tuhan. Dan mungkin baru saja terjadi. Namun biarlah kami mampu untuk berjalan maju. Sehingga kami dapat melihat rencana-Mu lebih besar lagi dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu hari ini, Tuhan, dengan segala hal yang sedang kami hadapi hari ini. Aku berdoa biarlah kekuatan dan sukacita dari Allah mengalir bagi setiap kami. Memberikan kami kekuatan, sukacita, perlindungan sepanjang hari ini. Pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, selamat menyambut akhir pekan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.